Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Kali ini saya akan mengganti disc brake mobil R3 GX 2012 yang saya gunakan berikut dengan kampas remnya atau brake padnya. Untuk disc brake sebelumnya ini belum pernah saya ganti sama sekali semenjak mobil ini baru saya beli di tahun 2012. Mobil ini merupakan mobil R3 batch awal, termasuk 20 unit pertama di tempat saya. Sedikit flashback ke belakang, tepatnya 6 bulan sebelum penggantian ini. Keluhan awal adalah pedal rem bergetar saat pengereman. Tapi getarannya ini tidaklah begitu berasa ya. Selain sedikit bergetar saat proses pengereman terutama di kondisi jalan menurun, juga muncul bunyi seperti kratak-kratak. Dan inilah merupakan keluhan utama saya pada saat itu. Bengkel yang saya datangi bukanlah merupakan bengkel resmi, namun merupakan bengkel tempat teman saya. Tindakan yang dilakukan saat itu adalah penggantian pin kaliper, membubut disc brake dan mengganti kampas rem. Kondisi disc brake memang sudah tidak datar, sementara untuk kampas rem memang sudah saatnya untuk diganti. Setelah dibubut, jarak pengereman menjadi lebih panjang dari biasanya, jadi ya tidak disarankan untuk pemakaian waktu yang lama. Keluhan seperti pedal rem bergetar dan bunyi kratak-kratak saat pengereman pun menjadi hilang. Namun bunyi kratak-kratak ini muncul lagi setelah 4 bulan pemakaian. Saya diamkan saja sih ya, karena bunyi ini tidak selalu muncul. Setelah pemakaian kurang lebih 30 km atau 6 bulan pemakaian, saya merasakan jarak pengereman menjadi lebih panjang lagi dari sebelumnya. Oleh karenanya saya putuskan untuk mengganti disc brake berikut dengan kampas remnya. Kampas rem saya ganti lagi, selain kemauan saya sendiri juga merupakan saran dari Beres. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya penggantian disc brake diikuti dengan penggantian kampas rem. Nah, ini terlihat ya, disc brake setelah ban dibuka. Ini merupakan posisi kanan dan ini merupakan posisi kiri. Nanti akan saya perlihatkan secara lebih detail lagi gimana kondisinya. Baik, selanjutnya proses pelepasan. Untuk posisi kanan dan kiri caranya adalah sama saja. Ada beberapa baut yang harus dilepas. Sebagai informasi, untuk penggantian ini saya lakukan di Beres atau bengkel resmi, penggantian setelah 9 tahun lebih pemakaian. Disc brake-nya sudah berhasil dilepaskan dan inilah kondisinya. Saat saya raba di bagian tertentu sudah tidak rata lagi, terutama di bagian pinggirnya ini. Permukaannya pun juga sudah tipis. Dengan kondisi seperti ini wajar saja sih ya jika jarak pengereman menjadi lebih panjang. Tentu saja ini sangat berisiko sekali jika telat menggantinya. Bisa berakibat fatal, remblong, dan nyawa pun melayang. Sementara untuk brake pad atau kampas remnya kondisinya masih bagus sih sebenarnya. Cuman karena saya kepengen hasilnya maksimal seperti yang saya katakan sebelumnya, makanya saya putuskan untuk diganti saja. Dan ini bisa dijadikan sebagai cadangan untuk penggantian berikutnya. Untuk mencari penyebab bunyi kratak-kratak seperti yang saya keluhkan sebelumnya juga dilakukan pengecekan pada pin kaliper. Dan ternyata ada karet pin kaliper yang lama yang tertinggal. Baru tahu ternyata pin kaliper yang baru sebelumnya dipasang secara paksa. Akibatnya setelah pengereman, brake pad tidak bisa balik lagi ke posisi awal dan menempel ke disc brake. Disinyalir inilah salah satu penyebab bunyi kratak-kratak tersebut. Ini adalah disc brake yang baru dikeluarkan dari boxnya, dibungkus plastik juga. Terlihat kondisinya jauh berbeda dengan yang lama. Di Beres lokasi saya harganya untuk sepasang adalah Rp772.180.000. Untuk jasa pasang adalah Rp220.000. Selanjutnya disc brake dan kampas rem yang baru dipasangkan dan ini merupakan proses pemasangannya. Tentunya untuk pemasangan kanan dan kiri sama saja ya. Seperti yang terlihat, baik posisi kanan dan kiri sudah terpasang, namun proses atau tahapannya belumlah selesai. Setelah itu minyak rem ditambahkan, dilanjutkan proses untuk membuang angin pada sistem pengereman. Setelah semuanya selesai, maka roda dipasangkan kembali ke posisi awal, mobil pun siap untuk dicobakan. Nah, yang saya rasakan setelah penggantian ini, di mana bunyi kratak-kratak seperti yang saya keluhkan sebelumnya sudah hilang, dan jarak pengereman pun menjadi normal. Untuk rincian dan total biaya dapat dilihat di kwitansi ini.
Setelah ini untuk penggantian selanjutnya adalah engine mounting, dan ini juga belum pernah saya ganti sama sekali sejak kondisi mobil ini baru. Baik, semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.